Salam, salam jumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bersyukur karena kasih setianya memungkinkan kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan adapun yang menjadi keluarga penghimpun dalam ibadah rumah tangga hari ini, yang pertama yaitu keluarga Yusuf Tiranda daerah pelayanan 2 dan keluarga Daud Koto daerah pelayanan 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan saat ini. Dan saya persilahkan kita berdiri. Kita akan menyanyikan ungkapan hati memuliakan Tuhan. Mari masuk hatiku ya Yesus. Mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah karena kasih dan kehendak Allah. Dan turunlah kiranya anugerah salam damai sejahtera dari pihak Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menguduskan jemaat sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus Yesus, bersama-sama kita bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam persekutuan kita hari ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita memuliakan Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 205. Kita nyanyikan bersama-sama. Alangkah indahnya kasih setiamu. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan bertemu. Engkau telah menjemput ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam yang gelap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah menjelma tinggal bersamaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari berdoa. Kasih setiamu ya Allah, yang memungkinkan kami ada dalam persekutuan hari ini. Kami akan membuka, akan membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Karena itu layakkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini untuk kami lakukan, dan tolong kami untuk selalu mempraktekkan firman-Mu dengan benar. Berfirmanlah Tuhan Yesus,
kami sudah siap merenungkannya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Injil Matius pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27 akan menjadi bacaan dan perenungan kita hari ini dalam Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27, berbunyi sebagai berikut. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari mana? Dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pada zaman Tuhan Yesus hadir, ketika Tuhan Yesus hadir secara fisik atau hadir secara ragawi di tengah-tengah dunia ini, maka para imam pada saat itu, dalam konteks zaman Tuhan Yesus saat itu, para imam dan ahli-ahli Taurat sangatlah dikagumi. Mereka juga sangat dihormati dengan pakaian agama mereka, jubah yang besar panjang. Mereka sangat dikagumi dan mereka sangat dihormati. Pemimpin agama, para imam dan ahli Taurat sangat menguasai hukum Taurat. Itu salah satu faktor penyebab mereka sangat dikagumi dan dihormati. Namun saudara-saudara, sangat disayangkan karena ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan, saat para imam ahli Taurat ini dikagumi, dihormati orang banyak, ketika Yesus hadir, ternyata para imam dan ahli-ahli Taurat sangat menentang kehadiran Yesus. Bahkan Yesus dianggap sebagai saingan yang harus disingkirkan. Yesus dianggap sebagai lawan politik yang harus dijauhkan, atau kalau boleh ia dibunuh. Dan itu yang diupayakan, itu yang diusahakan oleh para imam dan ahli Taurat. Mereka selalu mencari celah, mereka selalu mencari cara, bagaimana caranya Yesus disingkirkan, Yesus dipenjara, Yesus dijatuhi hukuman mati. Sehingga dalam bacaan kita, suatu ketika Yesus memasuki bait Allah, para imam-imam kepala bersama dengan tua-tua bangsa Yahudi datang bertanya kepada Yesus. Pertanyaan mereka bukan karena mereka tidak tahu, tetapi pertanyaan mereka kepada Yesus sebenarnya adalah pertanyaan untuk menjebak Yesus, sehingga Yesus dijatuhi hukuman baik oleh orang banyak maupun pemimpin bangsa Romawi, penguasa, penjajah pada saat itu. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi memberi pertanyaan kepada Yesus. Ini pertanyaan, sekali lagi pertanyaan jebakan kepada Yesus, dengan mengatakan pertanyaan seputar asal usul dan sumber dari kuasa yang dilakukan oleh Yesus.
Yesus melakukan banyak mujizat, kesembuhan, dan orang-orang imam-imam kepala mempertanyakan asal-usul dan sumber dari mana kuasa Yesus Kristus melakukan semua itu. Tetapi dengan sikap tenang, bijaksana, Yesus menjawab bahwa aku akan menjawab pertanyaanmu jikalau engkau juga menjawab pertanyaanku. Yesus kembali memberi pertanyaan yang lain dengan berkata, dari manakah baptisan Yohanes? Di ayat 25. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat imam-imam kepala, tua-tua Yahudi pun mempertimbangkan jawaban. Karena kalau mereka menjawab baptisan Yohanes dari surga, surga identik dengan simbol dari Allah, maka pastilah Yesus akan katakan, mengapa kalian tidak percaya? Tetapi ketika imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat menjawab bahwa itu dari dunia, maka tentu orang banyak akan menjadi tidak percaya kepada imam kepala ahli Taurat, karena orang banyak saat itu menganggap Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Sehingga saat itu posisi imam kepala dan ahli Taurat ada dalam suasana dilema, memberi jawaban dari surga atau memberi jawaban dari dunia. Sehingga pada akhirnya mereka memilih jawaban yang lain, tidak tahu. Padahal mereka tahu. Artinya bahwa imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi memberi jawaban kemunafikan. Munafik karena upaya untuk menjebak Yesus, upaya untuk menyingkirkan Yesus, akhirnya mereka menjadi munafik. Dan memang kehidupan keagamaan mereka memang sebenarnya munafik. Mereka paling tahu hukum Taurat, tetapi untuk melaksanakannya mereka nol besar. Ibarat black kosong nyaring bunyinya. Mereka hanya pandai bicara, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari mereka tidak memperlakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu apa yang bisa kita pelajari dari bacaan ini? Bacaan ini mengajak kita merenungkan beberapa hal, diantaranya adalah belajar dari sikap hidup munafik imam-imam kepala ahli Taurat. Mau mengatakan, jangan pernah merasa diri hebat, sombong, paling pandai, paling pintar, dan paling yang lain. Mengapa? Karena ketika dalam diri seseorang menganggap dirinya paling hebat, paling cantik, paling gagah, paling benar, paling pandai, paling kaya, maka ketika ada orang lain muncul, datang dan bisa menyaingi dia, maka orang yang merasa diri paling hebat itu dan paling kaya dan seterusnya akan menjadikan orang lain menjadi saingan, akan menjadikan orang lain sebagai lawan. Dia akan cemburu, dia akan curiga, dan akan selalu mencurigai. Dan perasaan mencurigai, perasaan cemburu, menganggap orang lain saingan yang harus disingkirkan adalah penghalang menikmati kuasa, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa diri paling hebat. Marilah sama seperti ibarat pepatah, semakin berisi semakin menunduk. Kerendahan hati, jangan ada kesombongan. Karena sekali lagi, mereka yang selalu merasa diri paling hebat, paling jago, akan tentu melihat orang lain sebagai saingan ketika ada orang lain yang muncul yang bisa melebihi dari dirinya. Maka dia akan berusaha menyingkirkan. Pesannya, jangan pernah merasa diri paling hebat, paling sombong. Nikmati karunia Tuhan dengan sikap rendah hati. Yang kedua, mari belajar dari sikap Yesus. Yesus tahu bahwa imam-imam kepala ahli Taurat ingin menjebak dia. Ketika imam kepala dan tua-tua Yahudi memberi pertanyaan, Yesus menyikapinya dengan sangat tenang. Yesus tidak langsung menjawab, tetapi Yesus juga memberi pertanyaan yang lain. Artinya apa?
Bukan soal tanya jawabnya, tetapi soal bagaimana menghadapi persoalan dalam suasana sikap yang tenang. Ketenangan hati akan membawa kepada kehidupan yang indah. Karena itu ketika dalam segala situasi, kondisi hidup yang kita alami, atau ketika ada orang lain yang berusaha menjatuhkan, menyingkirkan kita, ketika ada orang lain yang merasa iri, tidak enjoy, tidak senang kepada kita, maka sikap Yesus memberi teladan adalah mari sikapi itu dengan tenang, hati yang pikiran yang tenang, hati tubuh jiwa yang tetap tenang. Meresponlah apa yang seharusnya direspon. Tidak usah menanggapi orang-orang yang berpikir negatif. Tetap tenang, pikiran yang tetap tenang, sambil meminta hikmat dari Tuhan, solusi, jalan keluar apa yang harus dilakukan. Dan yang paling terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketenangan hati, ketenangan jiwa dan pikiran akan selalu membawa kepada kehidupan yang terbaik di dalam nama Tuhan. Karena itu juga dalam perjalanan kehidupan ini, situasi dan kondisi yang kita hadapi, atau mungkin di luar sana ada begitu banyak musuh dan lawan kita, firman Tuhan hari ini hendak mengatakan, jaga pikiran, jaga perasaan, jaga hati, jaga tindakan, dan jaga tutur kata, sehingga semuanya itu akan selalu mencerminkan kehidupan yang selalu bijaksana menyikapi segala sesuatu. Allah memberkati, Allah berkenan bagi mereka yang selalu berhikmat dan bijaksana di dalam Tuhan menyikapi segala sesuatu yang ada. Tuhan memberi kekuatan dan pemulihan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan hari ini. Sambil bersama kita akan diberi waktu dan kesempatan untuk membawa persembahan buah iman kita kepada Tuhan. Mari membuka pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Kita akan nyanyikan sekaligus membawa ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita tenang dan satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kasih setia-Mu ya Allah, yang memungkinkan kami ada dalam persekutuan ini. Diberkatilah semua jemaat-Mu yang berhimpun. Diberkatilah keluarga-keluarga yang menghimpunkan kami. Ada keluarga Yusuf Tiranda, ada keluarga Daud Koto. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati keluarga Yusuf Tiranda dalam hidup dan kehidupan, dalam rumah tangga mereka. Berkati tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, suami dan istri Yusuf Tiranda dan istri terkasih akan tetap membina hubungan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan, dan mereka selalu penuh dengan kasih mesra. Tuhan memberkati mereka dalam segala pekerjaan, baik di rumah maupun ketika mereka keluar dari rumah, sehingga mereka selalu berhasil dan mereka selalu kuat dan sehat di dalam nama Tuhan. Berkati anak-anak mereka sehingga juga bertumbuh sehat
dan bergaul dengan baik, dan dalam mengejar cita-cita anak-anak kekasih, mereka semua beroleh damai sejahtera-Mu, bertumbuh sehat dalam pengenalan akan Tuhan, dan tentu di dalam Tuhan mereka akan dewasa dalam iman, meraih sukses dan berhasil di dalam Tuhan sendiri. Berkati Bapak Daud Koto dan istri dan anak-anak dan cucunya, biarlah semua di dalam Tuhan ada damai sejahtera-Mu. Mereka akan penuh dengan sukacita. Di masa pandemi Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Berkati pergumulan terkhusus istri Ibu Daud Koto yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga damai sejahtera Allah menjadi bagian mereka. Anak-anak, khusus cucu-cucu, beri pertumbuhan dan pergumulan hidup bersama dengan anak-anak di dalam Tuhan ada sukacita-Mu. Berkati keluarga Yusuf Tiranda dan keluarga Daud Koto. Tuhan memulihkan hidup dan kehidupan mereka. Tuhan mengaruniakan mereka kebutuhan-kebutuhan dan pekerjaan-pekerjaannya diberkati, dan di dalam nama Tuhan, Tuhan selalu melayakkan pekerjaan yang indah bagi mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati persembahan syukur, dan biarlah di dalam kesemuanya itu nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ya Bapa, ini syukur dan syafaat kami, terimalah dan sempurnakanlah, karena kami berdoa di dalam Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saya undang kita semua berdiri, dan kita akan memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 201. Sering kutanya pada diriku, ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia yang merlang. Kala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus memberkati, memelihara selalu kehidupan keluarga Bapak Yusuf Tiranda, kehidupan keluarga Bapak Daud Koto, yang akan menuntun semua perjalanan hidup
anak-anak cucu keluarga Bapak Yusuf Tiranda dan keluarga Bapak Daud Koto. Juga memberkati jemaat menjalani hidup ini dengan damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih buat jemaat yang berhimpun. Terima kasih buat keluarga Bapak Yusuf Tiranda dan Daud Koto. Selamat malam.